Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Selvi dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Langsung saja ke materinya. Peran kebangsaan Muhammadiyah dalam arti luas yaitu peran dalam membangun bangsa sudah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Muhammadiyah telah melakukan apa yang disebut mencerdaskan kehidupan bangsa sejak periode awal berdirinya. Dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial, Muhammadiyah sudah melakukan pencerahan. Hal itu disampaikan Profesor Dr. Din Samsudin MA dalam pengajian malam Ahad yang diselenggarakan pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kudus dengan tema peran kebangsaan warga Muhammadiyah di masa sekarang. Poin yang pertama, Muhammadiyah pelopori gerakan kebangsaan. Din Samsudin mengatakan, sejatinya gerakan Muhammadiyah sejak kelahirannya adalah gerakan kebangsaan. Kalau dulu sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah sudah terlibat bahkan mempelopori gerakan kebangsaan itu dalam rangka mendorong kemerdekaan Indonesia, ujarnya. Dan Muhammadiyah, sambung Din Samsudin, sejak awal berdirinya sangat berwarna kebangsaan. Memang pada mulanya bernuansa kejawaan, ada di dalam anggaran dasar pertama, yaitu menyebarkan Islam di ranah Jawi, terangnya. Menurut dia, ternyata gerakan Muhammadiyah disambut di berbagai daerah termasuk di luar Jawa, yang semula di wilayah Keraton Yogyakarta Hadiningrat berkembang ke Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan seterusnya. Menjadikan Muhammadiyah dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak kelahirannya sebagai gerakan kebangsaan dalam arti yang menasional, jelasnya. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2015 itu mengatakan, kita patut bersyukur dan berbangga dinyatakan oleh pengamat asing bahwa Muhammadiyah itu satu-satunya organisasi kemasyarakatan tidak hanya di kalangan Islam tapi di seluruh kalangan bangsa yang tersebar luas dan persebarannya paling merata di seluruh Indonesia. Ada organisasi lain sangat berwajah provinsial, banyak terdapat di provinsi-provinsi tertentu. Tapi Muhammadiyah tidak hanya di Yogyakarta tempat kelahirannya atau di Tanah Jawa, Jawa Tengah, tapi juga di Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, bahkan Papua. Jelas Din Samsudin. Poin selanjutnya yaitu politik kebudayaan. Din Samsudin menyampaikan Muhammadiyah secara organisatoris mengembangkan khitah politiknya bukan sebagai organisasi politik dalam arti politik kekuasaan atau politik praktis yang targetnya berkuasa menghadapi posisi-posisi strategis di arena kekuasaan dengan menganut ilmu teori politik yang berbunyi siapa merebut apa kapan dan bagaimana seperti yang dijalankan partai-partai politik. Tapi Muhammadiyah, jelas dia, sebagai gerakan kebudayaan dengan dakwah pencerahan berpolitik. Tapi politiknya mengalokasikan, menempatkan, memperjuangkan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menjadi nilai masyarakat, ungkapnya. Dia menegaskan, sebagai organisasi Islam, gerakan Islam atau gerakan dakwah, corak dakwahnya pencerahan. Hal itu bisa dilihat kiprah Muhammadiyah sebagai gerakan kebudayaan. Lewat pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, bahkan pada pemberdayaan ekonomi. Namun tetap berpolitik tetapi berpolitiknya berkebudayaan atau berpolitik nilai, ujar Din Samsudin. Poin selanjutnya yaitu mengamalkan ayat Muhammadiyah. Ketua PRM Pondok Labu, Jakarta Selatan, itu lalu mengajak mengamalkan ayat Muhammadiyah dalam surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Umat itu kita pahami kelompok yang terorganisasi, bersama-sama mengorganisasikan diri. Apa yang perlu dilakukan yaitu mengajak kepada keterbaikan,
keunggulan artinya suatu gerakan kebudayaan untuk membangun masyarakat utama. Karena sebuah masyarakat kalau mau maju, mau berubah, dan mau berkembang, dia harus kuat landasan budayanya, ujarnya. Nah, gerakan kebudayaan seperti ini, sambung dia, nanti akan membawa implikasi politik tanpa harus menjadi partai politik. Ini yang terjadi dulu. Muhammadiyah yang pertama dengan pendidikannya, kedua dengan latihan kepanduan Hizbul Wathan atau HW terangnya. Menurut Din, kalau benar-benar melakukan gerakan kebudayaan, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berunggulan semua anak-anak bangsa di sekolah Muhammadiyah, maka akan lahir dari kandungan pendidikan Muhammadiyah elit bangsa atau tokoh-tokoh bangsa. Dari pelatihan HW, kepanduan tertua, sampai melahirkan tokoh-tokoh antara lain Jenderal Sudirman, termasuk Letjen TNI M. Sarbini. Akhirnya apa? Gerakan kebudayaan, gerakan kultural, menyiapkan sumber daya yang berkualitas yang menguasai ranah kehidupan kebangsaan itu punya bobot politik. Dari SDM yang terlahirkan di Muhammadiyah berkualitas, maka tampak Muhammadiyah jadi partai politik. Muhammadiyah memiliki wibawa politik karena manusia-manusia yang datang dari Muhammadiyah itu adalah yang berbobot. Menurut Din Samsudin. Menurut Din, sekarang Muhammadiyah tidak bisa lagi seperti itu. Banyak kelompok-kelompok lain. Maka kemudian Muhammadiyah tarik-menarik dengan politik itu. Kita tidak punya hubungan politik tertentu, tapi silakan berjuang lewat partai politik dan pintu-pintu yang beragam, pesannya. 2 pilar gerakan Muhammadiyah. Din Samsudin menegaskan, melakukan gerakan kebangsaan dan kemudian memfokuskan diri pada pesan surat Ali Imran 104 ternyata belum cukup. Maka Muhammadiyah melakukan yang kedua, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah menjadi 2 pilar gerakan Muhammadiyah, maka mereka akan menjadi pemenang yang peroleh kebahagiaan dan kemenangan, kata dia. Din mengatakan titik tolak gerakan Muhammadiyah adalah surat Ali Imran ayat 104. Kalau tidak terorganisasi, tidak munazamah, tidak ada tanzim, kebenaran pun bisa terkalahkan oleh kebatilan, ujarnya. Betapa banyak kelompok minoritas mengalahkan kelompok mayoritas, dan kebenaran yang tidak terorganisasi akan dapat dilakukan oleh kebatilan yang terorganisasi, tambahnya. Dan hal itu, menurutnya, yang menjadi realitas sekarang ini. Maka kepada Muhammadiyah Din berpesan, selain terus-menerus melakukan dakwah kepada kebaikan, juga gerakan kebudayaan sebagai bentuk dari gerakan kebangsaan. Dari mendirikan lembaga-lembaga pendidikan bergeser ke orientasi kualitatif. Tidak bisa lagi hanya kuantitatif, kita sudah sangat banyak secara kuantitatif. Jumlah lembaga-lembaga kita, dan kalau yang berkualitas kelompok minoritas, kreatif, dan kualitatif itu akan bisa mengalahkan kelompok yang tidak berkualitas maupun mayoritas, terangnya. Poin selanjutnya itu nilai-nilai dasar Indonesia. Di akhir pengajian, Din Samsudin mengatakan, kondisi bangsa sekarang ini tidak menggembirakan karena Indonesia mengalami kerusakan berpangkat 3. Banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, deviasi dan distorsi kehidupan nasional dan nilai-nilai dasar Indonesia. Apa nilai dasar-dasar itu? Pertama, tujuan dibentuknya negara ini adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Din Samsudin mengingatkan. Kedua, fungsi dan misi dari negara adalah melindungi, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Baru di bawahnya yang ketiga, ada Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiganya ini yang bisa disebut cita-cita nasional. Kita tidak merujuk kemana-mana. Yang terjadi Indonesia sekarang ini adalah deviasi, distorsi, dan disorientasi, ungkapnya. Kalau ditanya, apa contohnya? Lihat saja sistem politiknya termasuk sistem pemilu. Jika sistem pilpres kita kaji secara intelektual, rasional, akademik, dengan sila keempat, jauh panggang dari api, katanya. Dan juga mengkritik sistem ekonomi. Menurutnya, praktik ekonomi Indonesia yang jauh dari sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial dan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 di mana sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tidak bisa pasar bebas. Ini yang terjadi sekarang
terjadi penyimpangan, kata Din Samsudin. Sumber alam minyak dan gas yang dimiliki oleh negara ini luar biasa besarnya. Harus dikuasai oleh negara. Jangan diberikan perusahaan-perusahaan asing, kritiknya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.